jumpa lagi bersama saya Handi di channel YouTube Glory Motor PTK. Apa kabar guys? Salam sehat selalu. Pakai terus maskernya guys, jaga kesehatan dan jaga jarak dimanapun kita berada. Patuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Guys, kesempatan yang indah ini saya akan menjelaskan proses pemasangan Masterem RCB E2 untuk motor Honda Vario New. Penasaran kan? Kalau yang model E2 kan sudah pasti harus dicoak batoknya. Nah, seperti apa cara pemasangannya? Mari kita saksikan ya. Ini dia guys, Masterem RCB E2. Ini koplingnya pakai yang biasa aja, tapi RCB juga. Kemudian nih bagian kanannya ini E2 14 mili. Oke. Dulu pernah saya jelaskan mengapa harus coak batok untuk motor-motor matic, karena ini bentuknya oval. Sedangkan batoknya sampai sini. Mau nggak mau kita harus lebarin batoknya supaya tabungnya ini tidak mentok ke batok dan bisa muncul ke permukaan batok. Jadi terlihat lebih sporty. Oke guys, RCB lagi guys. Ini Masterem yang best seller banget, entah hanya di Pontianak atau di kota lain, tapi kayaknya rata-rata sama. RCB banyak menjadi pilihan karena harganya cukup murah untuk Masterem berkelas ya guys. Jadi banyak dipilih oleh kawan-kawan. Nah, ini dia motor yang akan dikerjakan. Ini langsung dilakukan pemasangan spion sirkuit juga ya. Spion sirkuit. Oke, kita langsung saja capcus melihat bagaimana pemasangannya. Nah, ini dia guys, Honda Vario New ya. Sedang dilakukan tahap pembongkaran batok kepala karena harus dibongkar supaya pemasangannya lebih nyaman. Oke, pertama adalah bongkar dada V-nya, kemudian bongkar batoknya. Nah, terlihat ya guys mengapa kita harus potong batok. Ini terlihat jelas. Masterem ini kan petak. Kalau di RCB ada yang namanya E3, dia bentuknya seperti ini juga petak. Kalau E2 kan lebih monyong, lebih apa sih namanya, bukan monyong sih ya, moncong ya. Moncongnya lebih maju, jadi harus dipotong. Oke, itulah mengapa dijelaskan E2 nih ya harus berkorban sedikit lah. Tapi berkorbannya cukup memuaskan karena apa ya, tabung minyak remnya lebih besar dan 14 mili dia, sehingga pengeremannya lebih bagus. Meskipun yang E3 yang 12,7 mm itu udah lumayan bagus, tapi ini di upgrade ke 14 mili. Ini juga sudah dilakukan pemasangan yang hand grip PND, jalur stang sama karet handle. Kemudian sudah menggunakan garnish karbon juga. Di bagian bawah juga sudah menggunakan cover alis dan winglet eksklusif dari Glory Motor Pontianak. Oh iya, di sini klakson juga sudah di-upgrade ya guys, menggunakan klakson keong double. Suaranya menggelegar guys. Ini karena tidak di on starter ya. Oke, kita lihat saja. Info guys, kalau pelepasan batok kita harus melepas soket speedonya ini dan harus dilakukan pelan-pelan ya guys. Nah, ini dia. Supaya tidak patah cekaknya. Tapi untuk orang awam yang belum pernah bongkar dan pengen coba, diingat-ingat ya guys, soketnya yang dimana,
posisinya dari mana, itu jangan sampai lupa. Kalau tips saya sih divideokan saja guys, jadi kalau lupa kan bisa lihat kembali videonya. Oke. Nah, sudah terbongkar batok kepalanya. Sekarang tahap pelepasan mas rem ori. Sudah pernah dijelaskan juga pada video-video sebelumnya bahwa pelepasan mas rem ini kita harus rapi guys, dan kita harus alas ya, ambil alas supaya kalau misalnya terjadi cipratan minyak rem karena goncangan nggak langsung kena bodi, biar lebih aman ya. Oke, Oke, dicopot semua bagian kiri juga. Tips juga pada saat pembongkaran, dikarenakan sistem pengereman dari Vario New ini kan kombi brake. Jadi, nah ini dia kabel yang menghubungkan antara kiri dan kanan. Kalau mau copot ini guys, kita harus copot dulu sebelah kirinya ya. Tadi ada plat di sini. Nah, plat itu harus kita bongkar dulu. Nah, ini plat ini ya, dibongkar dulu baru kita copot. Nah, gitu caranya guys. Oke. Jadi untuk mas rem ini kombi brake sistemnya enggak ini lagi ya dia, tidak difungsikan lagi ya. Nah, ini menjawab pertanyaan kawan-kawan juga dari kemarin, Bang atau Bos, kalau kita pakai mas rem RCB ke motor Honda Vario ini, apakah kombi brake sistemnya masih berlaku Bang? Tidak berlaku lagi guys. Barusan kita copot kombi brake-nya. Jadi nggak bisa diakalkan juga ya, memang tidak bisa guys. Jadi itu dia guys, kalau kombi brake system ya mau nggak mau sistem kombi brake-nya ditiadakan. Oke, jadi pertama sama kita setup dulu sebelum menuangkan cairan-cairan merah. Koplingnya juga, kopling untuk sebelah kiri ya. Oke, di setting, dikencangkan. Jadi tahap pertama adalah buka batok ya guys. Terus pada saat pembukaan batok yang kedua kita harus copot soket speedo. Terus yang ketiga untuk membuka kombi brake sistemnya, tali kombi brake yang tadi menghubungkan itu kita harus buka sebelah kiri, platnya dibuka, baru kita copot keluar semua. Baru deh kita setting mas remnya. Setelah di setting udah pas sesuai dengan kenyamanan, baru kita masukin minyak rem dan setting minyak rem. Nah, ini dilakukan pemasangan sebelah kiri ya, jadi sudah dimasukin. Nah, untuk batok guys, tadi sudah kita ukur. Coba ditunjukin bagian mana yang harus dipotong guys. Oke, dibentuk oval ya, supaya moncong mas remnya itu masuk. Kita korbankan sedikit ya bang. Nah, demi mas rem RCB guys, memang harus dikorbankan sedikit, model E2 ya. Tapi nggak apa-apa, nanti pasti puas dia untuk pemakaiannya. Nah guys,
sedikit tips ya untuk sebelah kiri guys. Berhubung Honda Vario ini selang remnya lumayan pendek atau pas-pasan, jadi mau nggak mau setelan ininya nih itu nggak dipakai, jadi langsung dimasukin aja. Nah, setelan dari RCB nya nggak dipakai nih, jadi langsung aja kita pasang. Nah, ini sudah dimasukin sirup marjannya guys. Bukan sirup marjan ya guys, jangan ngikutin ntar di beneran ngisi sirup marjan bilang. Ini minyak rem. Nah, dimainkan saja sampai penuh. Bukan penuh ini ya, sampai penuh ke dalam. Oke. Sebenarnya sistem pemasangan master rem sama aja guys semua, cuman untuk beberapa tipe motor memang harus ada hal-hal yang perlu diperhatikan, seperti ini kombi brake sistemnya nggak kepakai. Kemudian di bagian kiri ini selang remnya karena pas-pasan, jadi mau nggak mau setelan dari RCB nya, setelan tali tadi tidak digunakan. Oke. Sama, usahakan pada saat menyetel minyak rem kita jangan terlalu banyak melakukan guncangan-guncangan yang tidak perlu ya guys, supaya tidak tumpah. Usahakan pekerjaan harus selalu rapi. Untuk sebelah kiri switch remnya ya, kita keluarkan dari soketnya tadi, kemudian masing-masing kita colokin lagi ke yang sudah tersedia. Jadi ingat pada saat bongkar kita harus lihat baik-baik kabel-kabel switch remnya yang mana aja, jadi nanti biar nggak bingung. Nah, ini udah tersetting deh, aman. Wah cepet ya, mantap ya. Oke, sebelah kiri juga sudah sempurna, sebelah kanan sempurna, tinggal batoknya saja guys. Nah ini guys, jadi untuk sebelah kanan memang harus kita gedekan ya guys, tapi usahakan rapi mengikuti lengkungannya. Oke, ini sudah oke, tinggal kita gaskan saja di baut. Nah, oke, kita tunggu sampai tahap penyelesaiannya. Sudah terpasang ya guys, ini mas rem RCB E2 sempurna. Bagian kirinya juga spion sirkuit juga telah terpasang, grip dan jalur stang. Oke. Nah ini dia untuk bagian dalam yang hitaman sama yang atas nih memang harus dicoak sedikit ya guys. Nah ini perlu dirapikan saja sedikit. Oke. Jadi mau tidak mau untuk yang E2 memang harus dicoak sedikit. Oke, untuk spion sirkuit sudah terpasang juga. Ya, keren ya guys. Nah, itu dia tutorial pemasangan dan tips-tips pemasangan untuk Honda Vario All New. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam pemasangan mas rem RCB E2. Oke. Untuk kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan klik saja subscribe, like dan komen sebanyak-banyaknya, share ke kawan-kawan, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Glory Motor PTK. Saya Andi Wijaya undur diri dulu. Dadah.